Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi. Nah, kali ini adalah video lanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, pada video kali ini kita akan khusus mengulas mengenai organ gerak manusia yang kemarin adalah tulang. Nah, kali ini kita akan membahas khusus mengenai sendi dan otot. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Seperti yang telah kalian ketahui pada bahasan yang lalu, bahwa organ gerak manusia terdiri dari rangka, tulang, sendi, dan otot. Pada pembahasan yang lalu, rangka dan tulang telah kalian pelajari bersama-sama. Pada pembahasan kali ini, kita khusus akan membahas mengenai sendi dan otot. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita atau perhubungan antara tulang-tulang. Nah, hubungan antara dua tulang atau antara tulang disebutnya persendian. Tahukah kamu bahwa ternyata tubuh kita memiliki 360 sendi? Wow, banyak sekali ya. Apakah akan kita bahas satu persatu? Rasanya tidak mungkin. Bisa-bisa kita nyari sendi. Nah, fungsi sendi seperti yang merupakan pengertiannya yaitu menghubungkan antara tulang-tulang atau penghubung antar tulang. Secara jenis, sendi itu dibagi 3, ya berdasarkan sifat gerakannya. Nah, yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Sedih banget sih kalau sendi ini ya. Karena kenapa? Karena sendi ini tidak bisa bergerak. Ya, sesuai dengan namanya ya, sendi mati. Nah, sendi mati ini contohnya seperti terdapat pada bagian tulang tengkorak. Yang kedua adalah sendi kaku atau ampiartrosis. Nah, sendi kaku ini dapat digerakkan tapi terbatas gerakannya. Nah, contohnya pada tulang antarwas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi, bagian tulang belakang gerakannya itu berdasarkan atau disebut atau bagiannya sendi kaku atau ampiartrosis. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Jadi gerakannya ini leluasa atau lebih bebas bergerak. Nah, berikut ini adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Kalau tadi berdasarkan sifat geraknya, sekarang berdasarkan arah geraknya. Ya, di sini ada sendi geser atau plane. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya itu tulang atau sendi pada pergelangan tangan atau ruas tulang belakang. Nah, kemudian sendi engsel atau hingge. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pergerakan satu arah saja. Nah, biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Nah, kira-kira ada yang tahu sendi apa? Atau pada bagian tubuh mana? Ya, tulang lutut dan siku. Jadi tulang lutut dan siku digerakkan atau dibantu dengan gerakan oleh adanya sendi yaitu engsel. Kemudian sendi gulung atau kondilar. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya ujung telapak tangan atau karpal dengan ujung tulang jari tangan. Kemudian sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Nah, contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Kemudian sendi peluru atau ball and socket.
Nih, jadi sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian ada sendi pelana atau saddle. Nah, pernah dengar ya kata saddle atau pelana? Kalau pasti kena apa? Kalian ingat kata pelana, ingat kuda ya gerakan. Nah, sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satunya adalah sendi yang berada pada tulang pangkal ibu jari. Nah, itulah mengenai sendi-sendi yang ada pada tubuh manusia sebagai organ gerak. Berikutnya adalah otot. Otot merupakan sebuah jaringan pada tubuh untuk membantu gerakan pada tubuh. Otot menempel pada rangka atau tulang dan berperan untuk menggerakkan tulang. Cara kerja otot dibedakan menjadi sadar dan tidak sadar tergantung dari jenis otot. Nah, gambar berikut adalah gambar otot. Otot terdiri atas sel-sel otot. Sifat sel otot adalah memiliki kemampuan untuk mengerut, kontraksi, dan mengembang kembali atau relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan ujung otot atau tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat searah kontraksi otot. Untuk mengembalikan tulang pada posisi semula, maka otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Serabut otot berkumpul membentuk berkas otot. Beberapa berkas otot berkumpul membentuk kesatuan yang lebih besar disebut dengan serat daging. Beberapa serat daging dapat membentuk daging yang bagian tengahnya membesar dan kedua ujungnya mengecil serta melekat pada tulang. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi tiga, yaitu 1. Otot polos. Jenis otot pertama yang akan kita bahas adalah otot polos. Bentuk dari otot polos adalah gelondong menggelembung pada bagian tengah dan meruncing pada bagian ujung. Jumlah inti pada otot polos adalah 1, terletak di bagian tengah. Sesuai dengan namanya, warna yang dimiliki otot polos adalah polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Berikut adalah ciri-ciri dari otot polos. Salah satunya itu berbentuk londong, ujungnya meruncing dan menggelembung, warnanya polos. Kemudian bekerja secara tidak sadar. Kemudian 2. Otot lurik. Otot lurik bentuknya berupa silindris dan memanjang. Jumlah inti pada otot lurik adalah banyak dan terletak di tepi. Otot lurik bekerja secara sadar dan cepat dalam merespon rangsang. Otot lurik banyak dijumpai melekat pada tulang. Berikut adalah ciri-ciri dari otot lurik. Berbentuk silindris, memanjang, kemudian warna lurik, bekerja secara sadar, dan lain-lain. Kemudian otot jantung. Otot jantung bentuknya adalah silindris dan bercabang, memiliki warna lurik dan membentuk anyaman atau otot jantung bekerja secara tidak sadar dan lambat dalam merespon rangsang. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Berikut ciri-ciri dari otot jantung. Berbentuk silindris, kemudian membentuk anyaman, bekerja secara tidak sadar dan lambat merespon rangsang. Nah, yang tadi adalah otot jenis-jenis otot. Nah, secara kerja atau sifat kerja otot itu ada beberapa, yaitu salah satunya antagonis atau berlawanan, merupakan sifat kerja otot yang saling berlawanan. Kemudian sinergis, saling bekerja sama atau saling kerja sama, merupakan sifat kerja otot atau ototnya saling bekerja sama. Contohnya pada telapak tangan. Kemudian berikut adalah kelainan pada otot. Kelainan pada otot atau gangguan pada otot yang terjadi pada sistem gerak manusia yaitu 1. Tetanus. Otot kontraksi terus-menerus. Kemudian ada atrofi, yaitu gangguan otot mengecil akibat serangan virus polio. Kemudian ada kram. Salah satunya adalah kejang otot karena aktivitas otot berlebihan. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai organ gerak manusia yang terdiri dari sendi dan otot. Nah, bagaimana? Setelah kalian menyimak video tadi, lumayan seru ya?
Setelah ini mungkin ada beberapa tugas yang mesti kalian kerjakan mengenai organ, sendi dan otot manusia sebagai organ gerak. Semoga video tadi bermanfaat. Tetap semangat.